Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum hari ini, soli dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Soli dan solihah kembali lagi belajar bersama dengan Ustazah Rizka. Nah, soli dan solihah hari ini tidak terasa sudah masuk ke bulan Mei ya. Sama seperti pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, masih belajar tentang satuan waktu. Hari ini tepatnya kita akan belajar tentang kalender. Bagaimana? Sudah siap soli dan solihah? Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah punya kalender ya. Bagaimana cara membaca satuan waktu? Tentang apa saja yang ada dalam kalender ya? Ada hari, kemudian minggu, bulan, dan juga ada tanggal. Nah, mari kita pelajari ya soli dan solihah. Siapkan kalender antum. Nah, soli dan solihah, ini kalender 2021 yang sudah Ustazah siapkan. Pada video sebelumnya antum sudah mempelajari nama-nama bulan. Nah, tapi apakah antum sudah mengerti bagaimana nama-nama bulan itu ada dalam kalender? Nah, di sini ini kalender pada bulan Januari. Nah, pada bulan Januari ini coba antum lihat di sini dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ini yang dinamakan tanggal ya, soli dan solihah. Angka-angka yang ada pada bulan ini disebut tanggal. Nah, ini bulan Januari. Jadi pada bulan Januari tanggalnya ada sampai 30 hari ya, soli dan solihah. Kemudian yang kedua itu bulan Februari. Nah, bulan Februari ini ada sampai tanggal 28. Nah, soli dan solihah, tadi Ustazah sudah jelaskan ini bulan Februari itu dari tanggal 1 sampai 28 ya, soli dan solihah. Bulan Februari ini merupakan bulan yang khusus. Mengapa? Karena terkadang di 4 tahun sekali, misalnya ini tahun 2021, pada tahun 2004 itu bisa jadi bulan Februari itu sampai tanggal 29. Mengapa? Karena untuk kelipatan 4 ya pada tahun itu sampai tanggal 29 bulan Februarinya soli dan solihah. Jadi ada yang namanya tahun kabisat ya, dimana bulan Februari ini tanggalnya sampai tanggal 29, tapi hanya 4 tahun sekali. Jadi misalnya bulan Februari tahun 2021, 2022, 2023 itu hanya sampai tanggal 28. Tapi di tahun 2004, 2021, 2024, 2028, nah itu bulan Februarinya akan sampai tanggal 29. Selanjutnya itu ada bulan Maret. Bulan Maret 2021. Bulan Maret ini sampai tanggal 31 ya, soli dan solihah. Kemudian ada bulan April sampai tanggal 30. Bulan Mei sampai tanggal 31. Nah, seperti ini ya solihah, ada di mana tanggalnya ini seperti ini. Ini membacanya berarti setelah tanggal 22 kembali lagi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 baru 31. Kemudian setelah bulan Mei, bulan Juni. Bulan Juni tanggal 30. Nah, setelah bulan Juni ada bulan Juli. Nah, sini antum bisa lihat bulan Juli sampai tanggal 31 soli dan solihah. Bulan Juli, Agustus. Nah, sampai tanggal 31 September,
sampai tanggal 30, Oktober sampai tanggal 30, November sampai tanggal 30, dan juga Desember sampai tanggal 31. Nah, itu merupakan nama-nama bulan dalam satu tahun. Nah, Soli dan Solihah, sekarang kita akan belajar yang namanya kalau antum sudah tahu nama-nama bulan dalam satu tahun, nah ini yang namanya satu bulan ya. Satu bulan 30 hari ya, karena tanggalnya sampai 30 atau 31, 28, atau 29. Kemudian kita akan belajar yang namanya minggu. Satu minggu itu ada 7 hari. Nah, di sini antum bisa lihat ya, yang namanya satu minggu yang seperti ini, Soli dan Solihah. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu ya. Jadi kalau di kalender ini dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ini yang dinamakan satu minggu ya, Soli dan Solihah. Nah, dalam satu bulan itu ada 4 minggu. Coba kita perhatikan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang dinamakan satu bulan ada 4 minggu, Soli dan Solihah. Bagaimana sampai sini sudah paham Soli dan Solihah? Nah, jadi Soli dan Solihah, Ustazah sudah jelaskan ya tadi. Ustazah ingatkan kembali, misalnya dalam satu tahun seperti tahun 2021 ini ya, Soli dan Solihah, ataupun tahun-tahun lainnya, itu dalam satu tahun ada 12 bulan. Sudah antum pelajari nama-namanya seperti Januari, Februari, Maret, dan seterusnya ya. Kemudian dalam satu bulan, misalnya bulan Januari ini, Soli dan Solihah bisa antum lihat ya. Ini sampai tanggal 31, berarti 31 hari itu pada bulan Januari. Kemudian di bulan Februari sampai tanggal 28. Nah, selain sampai 31 hari ataupun 28 hari, juga bisa sampai 29 ataupun hanya sampai 30 hari. Nah, kemudian, jadi dalam satu tahun itu ada 365 hari atau 366 hari. Nah, kemudian dalam satu bulan ada 4 minggu ya. Di sini ada minggunya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ada 5 ya, Soli dan Solihah, afan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 minggu. Tapi di sini yang penuh hanya 4 minggu. Jadi, dalam satu bulan itu 4 minggu ya, Soli dan Solihah. Satu bulan ada 4 minggu. Nah, kemudian dalam satu minggu itu ada 7 hari ya, Soli dan Solihah. Bisa antum hitung dari hari Minggu sampai Sabtu itu berarti 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan antum bisa buka buku tematik 2H di halaman 147 Soli dan Solihah. Ya, di sini dijelaskan dari bulan Januari sampai bulan Desember itu ada berapa hari ya dalam setiap bulannya. Kemudian dijelaskan di sini satu minggu ada 7 hari. Nah, dari Senin sampai Minggu. Insya Allah antum sudah hafal semua ya untuk nama-nama hari. Nah, kemudian 30 hari itu dalam satu bulan atau 4 minggu, dan 12 bulan itu dalam satu tahun, Soli dan Solihah. Nah, Soli dan Solihah. Nah, di sini antum bisa lihat ya, ini kalender bulan Mei tahun 2021 atau kalender pada bulan ini. Nah, misalnya ada soal cerita ya, Soli dan Solihah. SDIT Insan Tama memberikan waktu libur lebaran selama dari tanggal 9 sampai tanggal 22. Nah, kira-kira itu berapa minggu ya, Soli dan Solihah? Nah, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 hari Soli dan Solihah. Kira-kira 14 hari itu berapa minggu ya? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Simak jawaban dari Ustazah ya. Soli dan Solihah, jadi dari cerita tersebut, nah kita mengetahui bahwa dari informasi itu satu minggu itu 7 hari. Ini sudah ketetapan ya, satu minggu sama dengan 7 hari. Nah, antum pasti sudah tahu 7 harinya ada hari apa saja. Dari hari Senin sampai hari Minggu itu 7 hari. Kemudian dikatakan bahwa dari soal ceritanya itu kita libur dari tanggal 9 sampai 22. Ini 14 hari.
berapa minggu ya soli dan solihah? Nah, caranya seperti ini. Kita tahu bahwa 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Berarti kita tambahkan 7 tambah 7. Nah, kira-kira sudah 14 belum ya soli dan solihah? Silakan antum tambahkan. 7 ditambah 7. 7 kan 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, berarti 7 tambah 7 sama dengan 14 hari soli dan solihah. Nah, 14 hari. 1 minggu 7 hari. Berarti ini ada 2 kali ya soli dan solihah. Berarti dia sama dengan 2 minggu soli dan solihah. Nah, untuk soal cerita selanjutnya, misalnya sekarang Bion pergi ke Borobudur itu dari tanggal 9 soli dan solihah. Nah, Bion pergi ke Borobudur selama 3 minggu. Nah, 3 minggu itu sama dengan berapa hari ya soli dan solihah? Bagaimana caranya? Nah, simak jawaban dari Ustazah. Nah, Bion pergi ke Borobudur selama 3 minggu dari tanggal 9. Kapan Bion akan pulang? Kira-kira tanggal berapa ya Bion akan sampai lagi? Nah, 3 minggu sama dengan berapa hari? Soli dan solihah ini salah satu tujuan dari kita belajar mengenal kalender. Antum jadi bisa mengetahui kapan dia akan pulang, pada tanggal berapa Bion akan pulang, dan 3 minggu itu ada berapa hari ya soli dan solihah. Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak cara menjawabnya. 3 minggu sama dengan titik-titik hari. 1 minggu itu ada 7 hari. Berarti kalau 3 minggu sama tinggal antum jumlahkan 7-nya sebanyak 3 kali soli dan solihah. 7 tambah 7 tambah 7. Ada berapa soli dan solihah? 7 ditambah 7 itu ada 14. 14 antum tambahkan dengan 7. Kalau antum tidak bisa langsung menghitungnya, antum bisa menggunakan penjumlahan ke bawah seperti ini ya. 14 ditambah 7 itu 21. 4 tambah 7 11. Tambahkan satunya di atas. 1 tambah 1. Jadi ada 21 hari soli dan solihah. Jadi 3 minggu ada 21 hari. Nah, soli dan solihah karena 3 minggu itu sama dengan 21 hari, kira-kira Bion akan pulang pada tanggal berapa ya? Antum hitung. Tanggal 9 beliau berangkat, kemudian 3 minggu yang akan datang dia pulang. 3 minggu sama dengan 21 hari. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, Bion akan pulang pada tanggal 30 soli dan solihah. Kita akan belajar memahami tentang 1 bulan sama dengan 4 minggu. Nah, bagaimana untuk perhitungan 4 bulan sama dengan berapa minggu ya soli dan solihah? Atau 6 bulan sama dengan berapa minggu? Atau selain itu bisa berapa? 8, 9, 10. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, simak ya. 4 bulan sama dengan titik-titik minggu. 1 bulan itu 4 minggu soli dan solihah. Berarti kalau 4 bulan bisa antum kalikan. 4 kali 4 sama dengan 16. Atau antum jumlahkan 4-nya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini soli dan solihah. 4 tambah 4 sama dengan 8. Kemudian 8 antum tambahkan 4 lagi. Ya, 12. Kemudian 12 ditambah 4 itu 16. Jadi dalam 1 bulan 4 minggu, kalau 4 bulan ada 16 minggu. Kemudian 6 bulan berapa minggu ya? Sama seperti tadi caranya soli dan solihah. Karena 1 bulan itu 4 minggu, berarti kalau 6 bulan untuk kalikan 6 dikali 4 ya, sama dengan 24. Nah, apabila antum belum hafal perkalian, antum bisa jumlahkan 4-nya sebanyak 6 kali, sebanyak bulan yang ditanyakan ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Antum jumlahkan ya soli dan solihah. 4 tambah 4, 8.
materi 12. 12 tambah 4, 16 tambah 4, 20. 20 ditambah 4, 24. Jadi 6 bulan ada 24 minggu. Soli dan Solihah. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Misalnya, kakak membeli bunga pada tanggal 3 Mei. Bunga tersebut akan layu dalam waktu 4 hari ke depan. Nah, pada tanggal berapa bunga tersebut layu dan pada hari apa? Nah, kakak membeli pada hari Senin ya, tanggal 3 Mei. 4 hari kemudian mati. Nah, silakan antum hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 hari kemudian itu akan layu pada tanggal 7 hari Jumat ya, Soli dan Solihah. Nah, contoh kedua, misalnya ibu membeli ikan pada hari Minggu tanggal 9. Kemudian ikan itu hanya segar dalam waktu 2 hari. Nah, pada tanggal berapa ikan tersebut harus diolah sebelum ikannya membusuk. Nah, dikatakan bahwa ikan tersebut hanya segar dalam waktu 2 hari ya, Soli dan Solihah. Berarti ibu harus mengolahnya 2 hari ke depannya, yaitu pada tanggal 1, 2, pada tanggal 11 di hari Selasa, agar ikannya tidak busuk. Solihah, mengapa selain kita belajar tentang waktu itu, belajar tentang jam, kita juga belajar mengenai hari, karena jam dan hari itu berhubungan. Nah, antum sudah belajar 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam 60 menit. Nah, dalam satuan waktu itu juga dikenal 1 hari sama dengan berapa jam. 1 hari itu ada 24 jam ya, Soli dan Solihah. Jadi apabila ada pertanyaan, misalnya 4 hari sama dengan berapa jam ya? Nah, antum bisa menjawab. Caranya bagaimana? Sama seperti cara menjawab bulan tadi ya. Antum kalikan 4 kali 24, karena 1 hari ada 24 jam. Atau antum jumlahkan 24-nya sebanyak 4 kali ya, Soli dan Solihah. Bagaimana cara menjumlahkannya? Kalau tidak bisa menjumlahkan langsung atau antum tidak hafal kalian, bisa dijumlahkan dengan penjumlahan ke bawah, Soli dan Solihah. 4 ditambah 4, 8. 2 ditambah 2, 4. Sudah selesai? Belum. Ini baru 2 kali penjumlahan. Ini penjumlahan yang ketiga. 8 ditambah 4, 12. Satunya ditaruh di atas ya, Soli dan Solihah. 4 ditambah 1, 5. Tambah 2, 7. Sudah selesai? Belum, Soli dan Solihah. 1 kali lagi ya. 72 ditambah 24. Nah, 2 ditambah 4, 6. 7 ditambah 2, 9. Jadi 4 hari itu ada 96 jam, Soli dan Solihah.